7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Salam 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya menghafal ayat hafalan Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shalom Bu Guru, nama saya Aditya Octaviano Saradejawab dari kelas 72. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca Alkitab yang diambil dari Markus 7 ayat 21 sampai 23 yang isinya, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan Amsal 4 ayat 23 yang isinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Saparina Wininggolan, kelas 5. Pada malam ini saya akan membacakan puisi tentang bersyukur. Aku berdiri menerawang, tampak tawa dan canda yang bersangkutan, bagai semut daun-daun, menikmati indahnya pagi. Naik turun bersama, menciptakan satu tujuan dan satu harapan. Beragam nada yang tak memecahkan belahan kami, satu dalam tujuan dan harapan. Tuhan, tiada kata yang mampu terucap, hanya tangan yang menengadah. Mensyukuri nikmat-Mu ini, menyaksikan indahnya kebersamaan, merasakan bahagianya semesta. Kata terjatuh, aku tertopang. Kalau berhasil, kami tertawa bersama. Terima kasih telah menciptakan keindahan ini. Sekian, terima kasih dari Bidani. Shalom. Selamat sore. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya sendiri, sebelum itu saya akan berdoa kepada Bapa kami di surga. Terima kasih
Bapak mengucapkan keluarga saya kesehatan dan diberikan juga keluarga kami panjang umur dan sehat selalu. Dalam nama Yesus Kristus dan sama-sama. Amin. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman diri saya sendiri. Saya selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Apalagi saat ini Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan perempuan yang secukupnya. Pada suatu hari saya merasa sedih dan kecewa terhadap teman saya yang lain, karena tahun baru akan segera datang. Pada saat itu ibu saya belum mempunyai uang untuk membelikan baju tahun baru dan celana tahun baru untuk saya. Lalu di situ ibu saya menasihati saya untuk melihat baju tahun baru kemarin yang masih bagus. Lalu saya teringat dengan kata-kata ibu saya pun melihat masih banyak orang yang susah dari kami. Lalu Tuhan pun mengetuk pintu hati saya untuk berlapang dada menerima apapun yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Saya serahkan kehidupan saya ke tangan Tuhan dan tidak lupa untuk selalu bersyukur, baik dalam suka dan duka. Dan dari pengalaman saya ini, saya dapat belajar untuk mengerti dan semakin dewasa dan semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Di sini saya akan memulai doa penutup saya. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, saya dari awal Bapak. Sunyi sendu di malam ini, merenungkan kasih-Mu wahai Tuhanku. Kau beri raga ini sebuah kesempurnaan, Kau berikan jiwa ini segala asa dan cita. Wahai Tuhanku, tetaplah di sini. Tanpamu aku rapuh, tak peduli kata orang, namun aku bersyukur. Sesuap nasi cukup untukku, tanah bumi cukup kupijak, langit malam cukup menjagaku, bahkan sang mentari cukup sinari langkahku. Ya Tuhanku, cukupkanlah aku, harta dunia bukanlah incaranku. Yang ku ingin hanya ridho-Mu, yang ku minta hanya surga-Mu. Ya Tuhanku, ku bersyukur padamu. Sunyi sendu di malam ini, merenung. Dari kelas 85, saya ingin membuat video puisi tentang hidup bersyukur. Ini memang setiap menit, setiap waktu yang aku miliki adalah milikmu. Tuhan yang Kau beri kepadaku dengan cuma-cuma. Terima kasih Yesus, bahkan saat ini aku ada semua karena Engkau ada bersamaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Bersyukur buat setiap pertolongan-Mu di setiap waktuku. Aku bersyukur buat setiap berkat-Mu di dalam kehidupanku. Aku bersyukur buat penyertaan-Mu di setiap musim kehidupanku. Dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu, Tuhan, karena semuanya yang kupunya adalah milik-Mu. Hanya pujian, penyembahan, dan ucapan syukur yang dapat kubalas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sunyi tentang hidup dalam perdamaian. Agama selalu berpartisipasi dalam menciptakan dunia yang lebih baik, adil, dan damai. Layak
teologis lahir dari kondisi yang dimana manusia hidup dalam dosa. Dalam konteks ini, agama mendorong transformasi sosial dari situasi konflik dan ketidakberdayaan menjadi sesuatu yang lebih baik, adil, damai, dan penuh dengan sukacita. Itu dapat menjadi contoh bagi perkembangan dunia. Agama tentu harus kembali dengan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Hal ini dapat kita lakukan dengan membaca dan mempelajari kitab suci. Kalau pesan-pesan dalam kitab suci sulit untuk dimengerti, berusaha untuk menafsirkannya dengan mendengarkan hati-hati nurani masing-masing. Peran agama dalam mengatasi konflik dapat dilakukan dengan melakukan dialog antar kelompok agama yang berbeda. Dalam konteks ini, perbedaan adalah cara Tuhan memberikan pesannya kepada manusia, saling menghargai dan menghormat orang-orang yang beragama berbeda, menjadi salah satu langkah dalam membangun dunia yang lebih baik, dan juga merupakan cara agama dalam menemukan pesan Tuhan mengenai bagaimana perdamaian dunia perlu diciptakan. Dialog antar umat beragama ada macam-macamnya. Ada dialog kehidupan, dialog tentang sosial, dialog pengalaman keagamaan, dan dialog teologis. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia antar umat beragama. Seperti yang disebutkan dalam paragraf di atas, salah satu cara mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan dialog kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sekolah sehari-hari, kita akan menjumpai banyak ketemuan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk saling menghormati dan menghargai teman-teman kita yang berbeda agama. Misalnya memberi ucapan selamat hari raya kepada teman kita yang merayakannya, menghormati teman yang sedang melaksanakan puasa, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab sendiri, tentang hidup dalam perdamaian. Agama selalu berpartisipasi dalam menciptakan dunia. Shalom, selamat siang. Kali ini saya akan membacakan tugas kegiatan 4 dan 5 pada bab 10 yang berjudul Membangun Perdamaian Merajut Toleransi. Tugas pertama, membuat puisi 3 bait tentang harapan untuk hidup damai. Kali ini saya akan membacakan puisinya. Ketika hari masih pagi, datanglah cahaya mentari, mengisi semangat kembali pada eloknya kedamaian ini. Panas tak tertahan, membuatku ingin berangin. Untuk suatu harapan, itulah rukun yang kuingin. Engkau yang selalu bersusah, hari-hari terasa payah. Perdamaian pun tak pernah, janganlah kita terus berpasrah. Sekian saja puisi 3 bait tentang harapan untuk hidup damai dari saya. Lanjut ke kegiatan 5, siswa diminta membuat argumen tentang hidup dalam perdamaian di konteks sekarang. Hidup dalam perdamaian sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang, karena hal tersebut merupakan sudut penilaian orang lain terhadap hidup kita. Dengan berdamai ataupun perdamaian, kita mampu merajut hidup rukun yang diinginkan ataupun yang diimpikan dan diidamkan oleh semua orang. Perdamaian membuat kita transparan terhadap permasalahan atau konflik. Artinya kita akan lebih sedikit terkena masalah karena kita hidup dalam perdamaian, tapi tidak dalam pertikaian. Kalaupun kita terkena masalah, banyak yang akan siap untuk menolong kita. Banyak yang akan menolong kita karena kita hidup dalam perdamaian. Begitu juga dengan orang-orang lain yang hidup dalam perdamaian akan siap mengulurkan tangannya kepada kita saat kita bersusah. Sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab 10 kegiatan 4 dan 5. Terima kasih, shalom. Untuk membangun budaya damai, hendaklah sejak dini kita ciptakan. Ingat kata pepatah, bisa karena terbiasa. Jika selalu berupaya menciptakan kedamaian dan menjaganya, maka akan menjadi suatu kebiasaan terbiasa dalam suatu budaya. Hidup dalam perdamaian dalam konteks sekarang. Damai itu indah. Slogan ini sering sekali kita dengar, bahkan dijadikan moto untuk mendorong terciptanya keharmonisan antar sesama. Damai memiliki banyak arti. Damai dapat berarti sebuah keadaan tenang, dapat juga penggambaran tentang emosi dalam diri. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antara manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Memelihara perdamaian tidak semudah memelihara telapak tangan.
butuh beberapa aspek, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam meliputi dorongan diri sendiri untuk berperilaku damai, sedangkan dari luar adalah hal-hal yang mempengaruhi. Membangun perdamaian sejati mesti sampai pada menciptakan budaya damai. Budaya damai menyangkut pola pikir, cara bersikap, perilaku karakter, mentalitas, keyakinan, pola hubungan dengan orang lain, tata kehidupan bersama yang didahului dengan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Shalom, nama saya Rianti Desage Sianturi, kelas 910. Saya di sini akan membuat video tentang argumen tentang hidup dalam perdamaian. Perdamaian selalu berfasilitasi dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan damai. Hidup dalam kedamaian berarti hidup harmonis dengan diri sendiri dan orang lain. Walaupun setiap orang bebas mengartikan dan mewujudkan kedamaian sesuai keyakinan dan tradisi masing-masing. Artikel ini menjelaskan cara menciptakan kedamaian, tetapi hanya orang lain yang bertanggung jawab atas perjalanan dan cara hidup yang membawa kita